Halo, selamat datang di perkuliahan RPL 423, yaitu perkuliahan Software Security Kewenangan Perangkat Lunak pada materi Security Requirements untuk program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Pada materi ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan persyaratan keamanan inti, memahami dan menjelaskan klasifikasi data, memahami dan menerapkan pemodelan use case dan juga miss use case, memahami dan menjelaskan manajemen risiko. Materi ini diawali dengan Core Security Requirements ataupun persyaratan keamanan inti. Oke, kita mulai dengan requirements. Requirements ataupun persyaratan ataupun kebutuhan. Nah, jadi persyaratan itu kan ada dalam dua jenis, yaitu persyaratan fungsional dan juga persyaratan non-fungsional. Jadi, persyaratan fungsional itu adalah apa yang harus dilakukan sistem untuk mencapai tujuannya. Nah, sedangkan kalau persyaratan non-fungsional itu memberikan kualifikasi ataupun batasan nih terhadap cara sistem berkembangkan, kemudian juga kinerja sistem ataupun bagaimana sistem menyelesaikan suatu persyaratan fungsionalnya. Meskipun ya tidak secara langsung menyebutkan apa yang harus dilakukan sistem, persyaratan non-fungsional bisa sama penting ataupun bahkan lebih penting ya daripada persyaratan fungsionalnya. Jadi dari sudut pandang pengembang sistem perangkat lunak yang aman, di mana persyaratan keamanan itu kan merupakan aspek yang paling penting ataupun yang krusial. Jadi persyaratan keamanan ini tidak hanya mencakup perlindungan yang harus diterapkan dalam sistem, tetapi juga perlindungan yang harus diterapkan dan juga dipatuhi selama proses pengembangan sistem. Hal ini penting ya karena tanpa perlindungan selama pengembangan sistem tetap berisiko untuk dikompromikan meskipun dibangun dengan tujuan yang sangat aman. Nah, jadi di sini nanti ada nama istilah konsep Secure Functional Requirement menekankan bahwa setiap persyaratan fungsional harus ditinjau dari sisi keamanan agar tidak menimbulkan celah ataupun potensi penyalahgunaan. Nah, kita ingat lagi bahwa Security Functional Requirement itu ataupun persyaratan fungsional yang aman. Ya, jadi dalam konsep ini setiap namanya persyaratan yang di fungsional standar yang dikembangkan juga dipertimbangkan dari sisi keamanannya. Apakah si persyaratan tersebut memiliki potensi kerentanan? Apakah persyaratan tersebut dapat disalahgunakan? Ketika persyaratan ditinjau, penyesuaian ataupun tambahan dilakukan untuk memastikan bahwa persyaratan tersebut dilaksanakan secara aman. Jadi seringkali ya penyesuaian ini tuh menetapkan apa yang tidak boleh terjadi. Misalnya nih, jika suatu persyaratan mengharuskan pengambilan sejumlah dana nih dari rekening, maka persyaratan tersebut dapat dimodifikasi dengan ketentuan nih bahwa jumlah yang harus diambil itu harus positif. Jika tidak, bisa saja ini berubah kan. Jadi kesetoran rekening bukan namanya penarikan. Nah, sedangkan di sini ya kita lihat ya. Jadi walaupun nih namanya seperti hampir sama tapi memiliki perbedaan yang spesifik. Jadi kalau Secure Functional Requirement itu adalah di mana merujuk persyaratan fungsional standar yang dibuat agar aman. Nah, sedangkan kalau yang istilah satu lagi itu adalah Functional Security Requirement itu berarti dia merujuk itu fungsi keamanan tertentu yang harus ada di dalam sistem. Persyaratan ini melampaui sekedar memodifikasi persyaratan lainnya. Contohnya nih, meliputi penerapan akun pengguna, kemudian juga keamanan akun, pembuatan domain yang terpisah, pemisahan fungsi administratif dari fungsi pengguna biasa, kemudian juga penyediaan enkripsi untuk data dan komunikasi, serta dukungan terhadap protokol keamanan nih. Jadi, fitur-fitur ini juga nanti akan terlihat oleh pengguna yang digunakan secara langsung. Oke, kita sekarang membahas nih mendalami tentang non-fungsional. Nah, jadi persyaratan keamanan lain itu adalah bersifat non-fungsional ya, sebab perlu juga nih diimplementasikan dalam perangkat lunak untuk mendukung keamanan, tetapi sering kali tidak dianggap sebagai bagian dari fungsi utama perangkat lunak. Contohnya, pencatatan log ataupun logging, kemudian juga ada audit trail ataupun jejak audit, kemudian juga ada graceful degradation ataupun degradasi yang terkendali. Nah, jadi di sini adalah persyaratan keamanan fungsional lainnya dapat menetapkan bagaimana nih protokol dan juga standar keamanan diterapkan dalam sistem ataupun pedoman klasifikasi data. Jadi,
Selain itu juga ya, persyaratan keamanan itu juga dapat mencakup ya kayak library, kemudian juga ada API dalam sistem. Oke, kemudian kita masuk ke security requirement. Nah, jadi di sini ya dikatakan persyaratan keamanan merupakan pernyataan mengenai fungsi keamanan yang memastikan berbagai properti keamanan dari suatu aplikasi perangkat lunak terpenuhi. Persyaratan keamanan itu diturunkan dari standar industri, hukum berlaku, serta riwayat kerentanan di masa lalu ataupun proyek sebelumnya nih. Jadi, si requirement ini, persyaratan ini mendefinisikan fitur baru atau penambahan fitur yang sudah ada untuk mengatasi dari masalah keamanan tertentu ataupun menghilangkan potensi kerentanan. Nah, bahkan juga nih persyaratan keamanan yang telah tervalidasi tersebut juga memberikan ya solusi terhadap masalah keamanan yang pernah terjadi sebelumnya. Dan bahkan dikatakan idealnya ya persyaratan keamanan itu perangkat lunak yang terstruktur tersedia dalam suatu kerangka kerja pernyataan persyaratan keamanan dan digunakan oleh tim pengembang maupun tim produk. Oke, kemudian kita lanjutkan bahwa selain nih dari persyaratan keamanan dari sistem itu sendiri, diperlukan pula persyaratan keamanan dalam proses pengembangan sistem. Persyaratan ini mencakup ketentuan untuk proses pengembangan, pengujian, sertifikasi, hingga pelacakan isu-isu keamanan serta pemeriksaan keamanan terhadap anggota-anggota tim yang terlibat dalam pengembangannya. Bahkan ya termasuk juga ya persyaratan keamanan untuk alat digunakan, pengembangan, dan juga sampai ke coding guidelines. Nah, di sini juga banyak ya, bahkan terdapat ya persyaratan kepelatihan keamanan ini, di mana persyaratan ini menentukan kebutuhan pelatihan bagi pengembang, penguji, dan juga administrator, dan juga penggunaan dari sistem tersebut. Pelatihan yang dimaksud di sini adalah merupakan bagian penting dari setiap program keamanan dan juga setiap sistem yang harus memiliki kebutuhan pelatihan keamanan yang secara jelas itu dapat diidentifikasikan. Misalnya nih yang paling terkenal adalah ada namanya pelatihan dan juga sertifikasi Information Security Management Level Auditor, dan juga ada namanya pelatihan dan juga sertifikasi ISO 27001 2022 Implementing Information Security Management System. Kemudian kita mendalami tentang securing requirements. Nah, jadi di sini adalah untuk membangun proses pengembangan perangkat lunak yang aman memerlukan pertimbangan aspek keamanan secara cermat setiap fase siklus pengembangan. Karena keamanan itu kan harus dirancang ya dan juga diintegrasikan sejak awal proses pengembangan sistem, bukan hanya ditambahkan ketika di tahap akhir. Jadi, jika keamanan baru diterapkan ya ketika sistem selesai ataupun tahap akhir itu dirancang, perbaikan itu akan sulit nih, mahal, dan juga memakan waktu. Bahkan berpotensi menimbulkan masalah kompatibilitas serta perubahan fungsi yang tidak diinginkan. Jadi pendekatan yang efektif adalah menerapkan prinsip keamanan secara menyeluruh di setiap tahap siklus hidup pengembangan perangkat lunak ataupun SDLC itu agar sistem itu lebih aman, andal, dan juga efisien. Oke, kita sekarang masuk ke fase persyaratan dari keamanannya. Ya, jadi di sini itu adalah untuk pemenuhan persyaratan keamanan menjadi semakin penting dalam lingkungan yang saling terhubung ya ataupun network environment. Banyak juga di peneliti ataupun praktisi industri itu menekankan bahwa pentingnya memperhatikan persyaratan keamanan itu sejak tahap awal ya pengembang perangkat lunak. Namun merumuskan persyaratan ya yang benar-benar aman terbukti menjadi tantangan yang besar selama bertahun-tahun. Nah, kita lihat nih ada gambar ya secara grafis menunjukkan langkah-langkah dalam fase spesifikasi keamanan ataupun persyaratan keamanan. Jadi setiap langkah-langkah ini terdiri dari tindakan spesifik bagaimana yang ditunjukkan dari si tabel ini. Nah, yang pertama adalah langkah dari identification ataupun identifikasi. Jadi langkah ini adalah mendefinisikan persyaratan keamanan yang mencakup kebutuhan keamanan dan juga ketahanan ataupun resilience para stakeholder, kemudian juga serta memenuhi kebutuhan keberlangsungan sistem. Banyak permasalahan keamanan itu muncul ya
akibat dari definisi persyaratan keamanan yang tidak memadai ataupun tidak tepat. Dan kemudian sasaran keamanan dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Jadi pada dasarnya ya, tujuan keamanan itu adalah sasaran utama ataupun batasan yang dapat memengaruhi privasi, integritas, ataupun ketersediaan suatu persyaratan. Jadi persyaratan keamanan itu kemudian ditetapkan agar sesuai dengan tujuan keamanan tersebut. Nah, jadi penekanannya tuh lebih besar ya diberikan pada identifikasi si persyaratan keamanan non-fungsional karena hal ini membantu mengurangi ataupun menghilangkan kelemahan dari si perangkat lunaknya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap analisis. Setelah ya tujuan dari keamanan itu kan ditetapkan ya, dan juga persyaratan keamanan itu mencapai tujuan tersebut yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya itu adalah berfokus kepada analisis ya. Jadi tanpa memasukkan ke dalam aspek struktural ataupun fakta yang kinerjanya. Jadi tujuan keamanan nih pada umumnya kan pasti berkaitan ya dengan keamanan yang bersifat khas dalam suatu lingkungan keamanan tertentu. Nah, tapi di sini adalah ancaman yang terdeteksi harus dianalisis nih secara cermat. Karena apa? Karena sifat spesifikasi kebutuhan yang terus berubah menyebabkan tingkat keparahan yang lebih tinggi dan juga lingkungan yang semakin sulit diprediksi terhadap perancangan landscape ancaman. Oleh karena itu ya perlu dilakukan ya analisis terhadap risiko-risiko yang terkait dengan berbagai isu keamanan. Jadi menentukan apa ya yang tidak boleh dilakukan oleh sistem yang seringkali lebih sulit daripada menentukan apa yang harus dilakukannya. Jadi dalam konteks ini respon yang relevan sangat mirip ya dengan apa yang di misi use case, yaitu skenario yang menggambarkan apa yang tidak boleh dilakukan oleh sistem sehingga sangat nanti bernilai dalam memenuhi persyaratan keamanan. Nah, kemudian kita masuk ke tahap fase pemetaan ataupun mapping. Nah, jadi di sini adalah persyaratan keamanan non-fungsional sebagai fungsi perangkat lunak pada tahap identifikasi. Persyaratan keamanan non-fungsional ini harus didefinisikan secara fungsional agar dapat dimasukkan nanti ke dalam perangkat lunak dan kemudian juga diuji dengan tepat. Jadi di sini tuh pemetaan persyaratan keamanan non-fungsional itu menjadikan persyaratan keamanan sebagai bagian integral dari proses analisis. Kemudian masuk ke dalam namanya tahap dokumentasi. Nah, jadi pada tahap ini kan bagian itu bertanggung jawab untuk menghasilkan keluaran ataupun luaran. Jadi dokumentasi yang baik itu dilakukan dengan memperjelas deskripsi yang dibutuhkan beserta tujuan dari keamanannya. Jadi dokumen spesifikasi ini memuat persyaratan yang telah ditentukan, di mana ancaman keamanan dan juga risiko yang terkait harus diidentifikasikan serta didaftarkan melalui rencana-rencana khusus untuk memitigasinya. Nah, kemudian di tahap akhir ini adalah tinjauan ataupun verifikasi. Tujuan utama nih penyusunan dokumen spesifikasi persyaratan keamanan itu adalah untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan itu selaras dengan persyaratan keamanan, serta menentukan apakah yang diperlukan revisi lebih lanjut ataupun nih kelayakan dokumen keamanan harus diverifikasi menggunakan berbagai parameter termasuk akurasi, kelayakan, keberlanjutan, prioritas, transparansi dan juga keterverifikasian. Jadi berdasarkan hasil evaluasi tersebut akan ditentukan apakah dokumen tersebut dapat diterima sebagaimana adanya ataupun perlu nanti direvisi. Berikut ada 7 atribut dari keamanan, yaitu yang pertama ada autentikasi, ada otorisasi, ada kerahasiaan atau confidentiality, kemudian ada integritas ataupun integrity, ada ketersediaan atau availability, ada non-repudiation, kemudian juga ada akuntansi ataupun accounting. Oke, sekarang kita membahas satu persatu dari 7 atribut keamanan. Oke, kita mulai dengan autentikasi. Jadi, autentikasi itu adalah proses untuk mengidentifikasikan dan juga memverifikasi identitas pengguna yang berwenang ya dalam sebuah sistem. Nah, jadi dikatakan ya, autentikasi kan ada proses nih memvalidasi kredensial pengguna seperti ID, kata sandi, kode akses, ataupun ID transaksi untuk memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses aplikasi mobile, web, ataupun desktop.
Nah, jadi kan sebenarnya nih autentikasi ini kan mengacu pada proses validasi ya, memvalidasi kredensial pengguna. Nah, kemudian juga sistem autentikasi ini dirancang melalui mekanisme login tunggal ataupun multi pengguna ataupun dengan token yang valid untuk setiap identitas. Jadi, jika pengguna nih yang tidak terautentikasi mencoba masuk, maka akses akan ditolak. Bahkan nih, percobaan lain yang login secara palsu yang berulang dapat menyebabkan pengalihan kembali ataupun pemblokiran akun. Mekanisme ini berfungsi untuk membedakan antara pengguna saat dan juga penyusup. Jadi, dalam desain berorientasi objek oriented, maka autentikasi itu berkaitan dengan ya pengendalian perilaku komponen sistem melalui metode ataupun atribut dalam kelas. Bahkan nih mekanisme autentikasi itu yang terpercaya memastikan identitas pengguna, baik itu nanti individu, baik itu program ataupun proses terverifikasi sebelum diberikan akses itu. Dengan demikian nih nanti keamanan itu yang didesain OO atau object oriented itu mengandalkan mekanisme identifikasi yang terkait yang terikat secara terpercaya dalam lingkungan eksekusi untuk menjaga integritas dan juga kontrol akses dari sistem tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke otorisasi. Jadi, otorisasi itu merupakan proses yang menentukan dan juga mengatur hak akses yang diberikan kepada setiap pengguna. Nah, jadi di sini ya, otorisasi itu kan memastikan ya bahwa suatu aktivitas itu dapat dijalankan oleh entitas yang telah terautentikasi. Jadi, sumber dari entitas yang terautentikasi tersebut itu dapat berupa pengguna utama, sistem komputer, ataupun perangkat yang terhubung ke hadap jaringan, ataupun sumber jarak jauh lainnya yang memiliki koneksi sah. Jadi, mekanisme ini kan memberikan perlindungan nih kepada pengguna serta mencegah tindakan penyalahgunaan. Nah, kemudian banyak ya sebenarnya tuh teknik otorisasi itu tersedia ya untuk mengendalikan ancaman seperti manipulasi data, kebocoran informasi. Jadi di sini konsep utamanya adalah membatasi aplikasi itu berdasarkan konteks bisnis pengguna. Jadi contoh ini aplikasi itu memiliki dampak tinggi. Kalau contoh ini kalian menggunakan framework dari .NET itu, maka sistem terlebih dahulu tuh akan memeriksa klaim yang telah disetujui sebelum mengizinkan akses dari kolom data sensitif dalam basis data. Kemudian kita masuk ke bahan materi kerahasiaan ataupun confidentiality. Nah, dikatakan ya, kerahasiaan itu kan merupakan yang mengacu pada kemampuan sistem ataupun perangkat lunak untuk menjaga privasi informasi dalam segala kondisi. Nah, jadi kan dikatakan ya, kalau contohnya nih kerahasiaan ini kan merujuk pada pencegahan pengungkapan informasi kepada pihak yang tidak berwenang. Jadi kan prinsip ini membatasi akses terhadap informasi secara tepat dan juga mencegah penyampaian informasi kepada pengguna yang tidak memiliki hak akses. Jadi, kerahasiaan di sini berfungsi sebagai kebijakan keamanan dan juga memastikan tidak ada pihak di luar sistem yang mengakses data dan informasi. Sekaligus nanti menjamin nih bahwa teknik perlindungan diterapkan dengan baik nih. Jadi, kerahasiaan ini juga ya merupakan konsep yang lebih luas dari privasi karena membatasi dari akses terhadap informasi pribadi seseorang. Hal ini juga memerlukan mekanisme pengikatan ataupun binding yang terpercaya dalam sistem beserta seluruh layanan pendukung dan juga komponen terkait. Jadi dikatakan dengan demikian kerahasiaan itu memastikan tidak terjadi kebocoran ya, karena namanya dia menjaga privasi dan juga tidak dapat dilanggar oleh penyusup. Kemudian kita masuk ke integritas ataupun integrity. Nah, dikatakan ya integritas itu merupakan kemampuan untuk menunjukkan kualitas perangkat lunak dalam mencegah perubahan ataupun modifikasi informasi tanpa izin. Nah, jadi di sini itu adalah integritas itu kayak konsep ya yang berkaitan dengan kredibilitas sumber daya informasi, sehingga integritas ini memungkinkan perubahan yang sah dilakukan dengan memastikan bahwa kesesuaian dari si desainnya ataupun informasi itu tetap
pada tingkat asal ataupun sumber ketika terjadi perubahan data. Nah, jadi konsep ini mengacu pada keandalan dan juga kebenaran informasi yang terjamin. Bahkan nih para peneliti juga yang mengidentifikasikan bahwa dekomposisi, abstraksi ataupun perilaku komponen itu bahkan nih kedalaman maksimum hierarki serta tingkat keterkaitan ataupun coupling mempengaruhi integritas dari suatu desain. Nah, kemudian ya, dalam keamanan informasi ini, integritas itu berarti kan data itu tidak dapat dimodifikasi ya, tanpa terdeteksi. Jadi, integritas sistem ini dan data mengharuskan informasi dari perubahan yang tidak semestinya. Integritas akan hilang jika terjadi perubahan tidak sah terhadap data ataupun sistem, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, jadi jika nih kehilangan integritas itu tidak segera diperbaiki, maka si pengguna sistem itu jadi terasa seperti terinfeksi ataupun data yang rusak itu dapat menyebabkan ketidakakuratan, kecurangan, atau bahkan pengambilan keputusan yang sangat keliru. Nah, pelanggaran integritas ini juga bisa menjadi langkah awal dari serangan yang berhasil terhadap ketersediaan ataupun kerahasiaan sistem. Oleh karena itu ya, hilangnya integritas itu akan menggambarkan ataupun akan mengurangi tingkat kepercayaan pada sistem. Secara umumnya kan integritas itu kan menggambarkan sifat suatu kuantitas nih, properti ataupun fungsi yang tetap tidak berubah ketika suatu transformasi diterapkan kepadanya. Oke, sekarang kita masuk di dalam namanya availability ataupun ketersediaan. Nah, di sini dikatakan ya, ketersediaan itu merupakan kemampuan yang membantu perangkat lunak dalam memastikan ketersediaan data secara keberlanjutan serta mempertahankan akses yang sah terhadap data. Nah, jadi bisa dikatakan ya, ternyata ketersediaan ini adalah seperti kesiapan untuk menyediakan layanan yang benar yang juga dapat didefinisikan sebagai tingkat di mana suatu sistem ataupun komponen beroperasi saat dibutuhkan. Jadi, agar si suatu sistem informasi ini dapat menjalankan fungsinya, maka informasi harus tersedia ketika diperlukan. Artinya adalah unit sistem komputasi yang digunakan untuk menyimpan dan juga memproses informasi, unit kontrol keamanan yang melindungi, serta saluran komunikasi yang digunakan untuk mengaksesnya harus berfungsi dengan baik. Jadi, jika nih suatu sistem ya bersifat kritis ataupun mission kritikal yang tidak tersedia, maka fungsi sistem dan juga efektivitas operasi itu dapat terganggu. Misalnya nih menyebabkan hilangnya waktu produktif itu. Jadi, pada tingkat desain kelas, ketersediaan juga didukung melalui mekanisme penataan struktur yang baik. Struktur sistem diuraikan menjadi unit-unit yang dirancang dengan baik untuk meningkatkan penggunaan kembali ataupun reusability dan juga keamanan. Jadi, kompleksitas di situ kan dikurangin ya dengan membagi nanti hak fungsional ataupun antara layanan dan juga permintaan ke dalam namanya hierarki kelas itu. Nah, hal ini juga nanti memperkuat mekanisme perlindungan hingga data tetap aman dari penyusup. Oke, kita masuk ke akuntabilitas ataupun non-repudiation. Nah, jadi non-repudiation ini itu kan merupakan kemampuan perangkat lunak untuk memastikan akuntabilitas setiap pengguna, sehingga tidak ada pengguna yang dapat menyangkal aktivitasnya jika aktivitas tersebut terbukti sah. Nah, jadi sebenarnya ya si non-repudiation ini sama akuntabilitas itu sebenarnya sama. Jadi kan hanya satu beberapa buku mereka menyebutkan akuntabilitas, beberapa buku ada menyebutkan penamanya adalah non-repudiation gitu. Nah, jadi di sini kan misalkan ya, si kegagalan untuk menolak nih ataupun menyangkal suatu transfer data, itu kan berarti bahwa pengiriman ataupun penerima data itu tidak dapat menyangkal keterlibatan mereka nih dalam proses tersebut nih. Jadi kan kalau dalam konteks ya non-repudiation itu perlakuan tuh terhadap transfer data kan merupakan ya kasus khusus di mana penerimaan data melibatkan pembuatan ataupun penyimpanan perubahan yang diminta pada kumpulan data. Jadi untuk memverifikasi suatu dari namanya si repudiation ini perlu dilakukan pemeriksaan terhadap dampak keseluruhan
pada data pemantauan yang terkait dalam penyangkalan tersebut. Jadi setiap transmisi data yang tunduk pada prinsip non-repudiation itu mensyaratkan pengguna otorisasi terpercaya bagi pengirim, penerima, dan juga serta cakupan data yang diubah dan juga transmisi. Nah, jadi non-repudiation ini kan juga namanya memastikan nih bahwa si pengirim sama si penerima data itu tidak dapat menyangkal keterlibatan mereka. Nah, jadi di sini adalah mekanismenya itu ataupun nih nanti pengikat itu terpercaya digunakan untuk mengikat si pengirimnya dan juga dengan data yang dikirim itu dan juga mengikat nih si penerima dengan data yang diterima. Jadi nanti si otorisasi dan juga pengikatan hingga transmisi itu data diperlukan sebagai suatu operasi atomik dalam batas proses aman yang telah otorisasinya. Jadi ya, si mekanismenya terpercaya itu juga dapat digunakan untuk menyediakan keterlacakan ataupun traceability dan juga audit nih. Mekanisme ini kan memastikan ya keberlangsungan data audit hingga tidak dapat disangkal di kemudian hari nih jika terjadi nanti ada proses autentikasi dan juga transmisi data. Nah, kemudian nih proses otorisasi itu pengikatan transmisi diperlukan sebagai suatu operasi yang utuh dan juga aman serta didukung dengan sistem audit yang menjamin keterlacakan dan juga sistem bukti penyimpanan secara permanen. Oke, kita masuk ke tahap yang akuntansi ataupun accounting. Nah, jadi sebenarnya ya akuntansi itu adalah merupakan pengelolaan riwayat transaksi data serta aktivitas perpindahan data antar pengguna dalam sistem. Atribut ini sebenarnya bagian dari akuntabilitas nih gitu. Ada satu buku menyebutkan bahwa akuntansi ini merupakan pemisahan yang disebabkan akuntansi menjadi mekanisme teknis untuk mewujudkan suatu akuntabilitas dalam sebuah sistem. Jadi karena accounting memiliki erat hubungannya dengan autentikasi dan juga otorisasi. Nah, kita lihat seperti berikut ya. Nah, jadi dikatakan ya, jadi autentikasi itu kan berfungsi ya untuk memastikan siapa penggunanya. Nah, sedangkan kalau otorisasi itu berfungsi untuk menentukan siapa yang akses. Nah, sedangkan kalau yang bagian accounting itu adalah berfungsi untuk mencatat apa yang dilakukan. Nah, kemudian accountability itu berfungsi untuk membuat penggunanya itu bertanggung jawab. Sehingga tanpa accounting itu tidak bisa diaudit nih, tidak bisa forensik, tidak bisa membuktikan pelanggaran dan juga tidak bisa menerapkan non-repudiation itu. Nah, jadi sampai materi ini kita bisa mengambil ya kesimpulan sementara bahwa kalimat sistem harus aman terlalu menimbulkan banyak namanya perspektif ya, apa itu aman. Nah, jadi lebih baik ya jika disebutkan sistem memiliki kebutuhan seperti password minimal 8 karakter, session timeout 15 menit, kemudian adanya enkripsi data sensitif. Kemudian kita masuk ya ke materi selanjutnya, itu adalah data klasifikasi ataupun klasifikasi data. Jadi klasifikasi data itu kan sebenarnya sangat penting ya untuk menentukan dari kontrol keamanannya. Nah, kita lihat ya, jadi namanya attack surface itu kan dapat muncul ya dari data dalam suatu sistem nih. Jadi struktur data itu dan juga penyimpanan data yang dirancang dengan buruk dapat menimbulkan kerentanan yang sangat signifikan. Jadi selain itu ya, jika data ya tidak digunakan dengan hati-hati, data itu sendiri bisa menjadi attack surface itu. Jadi salah satu caranya adalah dengan menyisipkan code ke dalam data yang kemudian dieksekusi saat data tersebut diakses itu. Jadi nanti metode serangan itu kan dapat memanfaatkan metadata yang dirancangkan secara buruk. Jadi nanti seperti indeks dengan makna tersandi, jadi menyimpulkan informasi tertentu tentang data. Jadi di sini tuh ya ada 3 faktor keamanan, yaitu ada kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan ataupun confidentiality, integrity, availability atau disingkat dengan CIA yang harus diidentifikasikan pada tahap awal siklus hidup pengembangan dari perangkat lunak. Jadi di sini akan meminimalkan kerentanan pada tahap awal siklus hidup pengembangan perangkat lunak
terbukti menjadi salah satu cara terbaik untuk menghasilkan perangkat lunak yang aman. Oke, dan juga di klasifikasi data itu juga ada namanya mengadopsi kebijakan ya, pencegahan sebagai prioritas utama ataupun prevent only policy. Keamanan dapat dijamin melalui tahap SDLC yang sangat terformalisasi dan juga sensitif terhadap aspek keamanan. Standar perlu ditetapkan dan juga diterapkan dalam praktiknya. Hal ini juga ya dapat namanya diwujudkan melalui pendekatan proaktif dengan menerapkan persyaratan yang berfungsi secara aman ataupun securely fungsional. Kemudian juga sensitif terhadapnya SEA. Kemudian juga serta memodelkan secara formal sehingga nanti menghasilkan desain komponen perangkat lunak dengan tingkat keterangan tinggi. Terlepas ya dari namanya tingkat kritikalitas dan juga penggunaan maupun cakupannya. Jadi bisa dikatakan juga nih, secure SDLC itu ya diibaratkan itu membangun rumah dengan sistem keamanan, sedangkan data life cycle management menjadi pengatur bagaimana barang di dalam rumah dijaga dari awal masuk sampai hingga juga dibuang. Jadi sehingga tanpa secure SDLC itu dapat mengakibatkan rumahnya semakin apuh ataupun menjadi rapuh juga. Ataupun nih tanpa dari namanya DLM itu juga dapat mengakibatkan isi rumah itu jadi tidak terkontrol. Kemudian kita masuk ya ke data sensitif nih. Nah, jadi data sensitif di sini adalah seperti kata sandi, nomor kartu kredit, kemudian juga rekam medis, informasi pribadi, dan juga rahasia bisnis memerlukan perlindungan tambahan. Terutama jika data tersebut ya itu nanti berada di bawah regulasi privasi seperti peraturan perlindungan data umum ataupun General Data Protection Regulation ataupun nanti aturan perlindungan data keuangan seperti ada standarisasinya ya, standar keamanan data industri kartu pembayaran ataupun PCI, data security standar ataupun peraturan-peraturan lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam namanya perlindungan data. Yang pertama adalah klasifikasikan data berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Kemudian terapkan kontrol akses yang sesuai dengan data sensitif, enkripsikan data saat sedang ditransmisikan ataupun data in transit. Kemudian juga pastikan saluran komunikasi aman dikonfigurasi dengan benar. Kemudian juga hindari penyimpanan data sensitif jika memungkinkan. Pastikan data sensitif yang disimpan ataupun data at rest dilindungi secara kriptografis untuk mencegah pengungkapan dan juga modifikasi tanpa izin. Kemudian, hapus data sensitif ketika data tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Bahkan nih, simpan rahasia tingkat aplikasi ataupun application level secret ke dalam secret vault. Kemudian juga pastikan rahasia ataupun secret tidak tersimpan dalam code ataupun file konfigurasi ataupun variabel lingkungan. Kemudian juga terapkan prinsip less privilege ataupun membatasi akses terhadap fungsi, data, dan juga informasi sistem hanya sesuai kebutuhan. Nah, kemudian lindungi semuanya nih, salinan sementara ataupun chats nih dari data sensitif agar tidak dapat diakses tanpa izin. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang perlindungan data. Hapus salinan sementara data sensitif tersebut agar segera setelah tidak lagi digunakan. Oke, sekarang kita masuk ke use case dan juga misuse case, di mana pemodelan use case dan juga misuse case. Kita kembali mengingat ya tentang use case. Use case itu kan merupakan narasi tes ataupun template yang menggambarkan suatu fungsi ataupun fitur sistem dari sudut pandang si aktornya atau penggunanya. Jadi kan use case ini kan ditulis oleh si pengguna dan menjadi dasar dalam pembuatan model analisis yang lebih komprehensif. Nah, kemudian kita masuk ke misuse case. Nah, jadi misuse case ini ataupun sering dikatakan juga ya abuse case itu adalah menentukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh sistem seringkali lebih sulit daripada menentukan apa yang harus dilakukan. Dalam konteks ini, respon yang relevan sangat mirip dengan konsep misuse case, yaitu skenario yang menggambarkan apa yang tidak boleh dilakukan oleh sistem. Jadi misuse case ini sangat berharga ya dan juga membantu pemenuhan persyaratan keamanan karena berfokus pada pencegahan penyalahgunaan ancaman terhadap sistem. Jadi misuse case ini
Itu kan sebenarnya kan dapatnya ya membantu kita melihat perangkat lunak dengan cara yang sama ya seperti dilakukan oleh para attacker itu dengan memikirkan peristiwa negatif ya. Jadi nanti kita itu dapat lebih memahami cara pengembangan perangkat lunak yang aman. Jadi use case ini dapat dianggap sebagai use case yang dipicu oleh para penyerang atau para attackernya. Jadi salah satu tujuan dari use case ini kan sebenarnya kan menentukan nih sejak awal bagaimana si perangkat lunak tersebut itu harus bereaksi terhadap potensi serangan. Jadi use case ini misi use case ini juga dapat digunakan bersamaan dengan use case normal gitu. Jadi untuk melakukan analisis ancaman dan juga bahaya. Nah, di sini kan juga disarankan tuh pembuatan use case ini melalui dari sesi brainstorming dengan menggabungkan para pakar nih keamanan dan juga nanti para orang-orang yang terkait terhadap bidangnya. Memungkinkan nanti nih bisa mengidentifikasikan berbagai potensi kelemahan secara cepat. Dalam proses ini nanti kan si para pakar keamanan itu kan nanti akan mengajukan nih banyak pertanyaan. Jadi pertanyaan itu nanti akan dikasihkan ke para pengembang itu untuk mengidentifikasikan area nih yang kemungkinan memiliki kelemahan. Jadi hal ini juga mencakup ya peninjauan penyeluruhan terhadap semua terbuka dan juga pertimbangan kejadian yang menyeluruh sehingga nanti termuka nih dapat namanya diasumsikan pengembangan tidak mungkin terjadi tetapi sebenarnya dapat dipicu oleh penyerangnya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan nih. Jadi yang pertama adalah bagaimana nanti sistem itu membedakan antara input yang valid dan juga input yang tidak valid. Kemudian juga bagaimana nih ataupun apakah sistem dapat memastikan bahwa permintaan berasal dari aplikasi yang sah, bukan aplikasi yang jahat. Kemudian apakah nih orang dalam, orang internal itu dapat menyebabkan sistem gagal berfungsi. Nah, jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini itu dapat membantu ya pengembang menganalisis asumsi dan juga memperbaiki masalah nanti sejak awal. Nah, kemudian misuse case ini kan sebenarnya dapat disajikan ya dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk diagramnya. Nah, kita lihat sebagai contoh nih, ini kan terdapat namanya ada misuse case pada bagaimana malware Droid Cleaner dapat menyerang ponsel melalui aplikasi email sumber terbuka bernama K9. Jadi dalam kasus tersebut nih, si pengguna kan menyimpan email nih ya pada penyimpanan eksternal ponsel. Nah, kemudian si penyerang itu memperoleh akses dengan mengkompromikan sistem operasinya. Jadi seringkali ya dengan menipu pengguna agar menginstal trojan yang tanpa disadari diberilah akses ke penyimpanan. Nah, jadi setelah itu nanti si trojan itu digunakan untuk mengunduh file yang dimana kita tanpa sadari aksesnya itu diberi ke penyimpanannya. Kemudian si trojan ini ya juga namanya mengunduh file-file ya termasuk juga file yang berisi konten dari emailnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya pola dari penyerangan ataupun attack pattern itu juga sebenarnya dapat membantu menyediakan dari si kayak prototipe nih gitu ya, prototipe ataupun cetak biru itu untuk melakukan dari serangannya. Misalnya nih nanti ada namanya buffer overflow. Nah, jadi buffer overflow itu kan salah satu ya bentuk eksploitasi keamanan yang mengikuti langkah-langkah tertentu. Nah, jadi nanti si pola penyerang itu nanti akan mendokumentasikan nanti langkah-langkah tersebut nih seperti kayak bagaimana nih waktunya, sumber dayanya, kemudian juga nanti yang kayak teknik-tekniknya yang dipakai gitu, dipakai oleh si pengembang untuk mencegah dan juga bisa dilakukan untuk memitigasikan. Jadi saat mengembangkan misuse case dan juga abuse case ini, maka attack pattern itu juga dapat menjadi panduan yang sangat berguna. Jadi misuse case ini perlu ya diprioritaskan juga setelah dibuat, serta harus dipertimbangkan keseimbangan antara biaya dan juga manfaatnya karena anggaran proyek mungkin ya tidak memungkinkan semua strategi mitigasi diterapkan sekaligus. Jadi sehingga strategi itu nanti dapat diprioritaskan ya dan juga dapat diterapkan secara bertahap. Beberapa kasus yang sangat kecil kemungkinannya juga dapat dikecualikan.
Template ini untuk misuse case itu juga ataupun abuse case ini tersedia dalam beberapa referensi nih gitu. Kemudian kita masuk ke risk management ataupun manajemen resiko. Nah, jadi di manajemen resiko ini adalah merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasikan, menganalisis, dan juga mengendalikan risiko yang dapat mengganggu keamanan perangkat lunak maupun organisasi. Nah, jadi proses ini kan terintegrasi ya dalam SDLC yang dimana bertujuan untuk meningkatkan keamanan sejak tahap awal pengembangan. Risiko dapat berasal dari kelemahan sistem, prosedur yang tidak memadai, maupun faktor manusia. Manajemen risiko dapat mendeteksi potensi ancaman, mengurangi kemungkinan terjadi serangan, serta meningkatkan kinerja dan juga kendala sistem. Nah, jadi si manajemen risiko ini kan merupakan serangkaian tindakan ya untuk kayak merangkum, menganalisis secara numerik ya tentang namanya mungkin ya ada terjadi ataupun organisasi ataupun perangkat lunak untuk mendukung pengembangan dan juga penyusunan kebijakan yang lebih baik. Jadi nanti risiko ini kan yang terus menerus nih dalam proses manajemen merupakan bagian mendasar dari setiap pendekatan terhadap keamanan perangkat lunak. Nah, risiko keamanan perangkat lunak juga mencakup ya risiko yang ditemukan dalam artefak lama nih selama aktivitas verifikasi. Bahkan nih, risiko akibat prosedur yang tidak memadai serta risiko itu yang berkaitan secara personal. Nah, di sini kan ada nih kerangka manajemen risiko yang menyeluruh juga dapat membantu ya mendeteksi dan juga mengelola risiko keamanan perangkat lunak. Nah, di sini dikatakan ya kalau proses manajemen risiko yang efektif itu umumnya yang mencakup 3 tahap utama. Yang pertama adalah identifikasi risiko, kemudian juga penilaian risiko, ada juga mitigasi risiko. Nanti ada nih beberapa pertimbangan risiko-risikonya sebelum terjadi, kemudian juga organisasi dapat menghemat biaya, meminimalkan kerugian, serta menjaga keberlanjutan operasional. Nanti evaluasi risiko ini juga dapat mempertimbangkan ya keseimbangan antara potensi kerugian akibat serangan ataupun biaya penerapan strategi keamanan. Jadi sehingga menghasilkan pendekatan keamanan yang tertutur dan juga berkelanjutan. Nah, di sini ada beberapa proses-proses ataupun tahap manajemen risiko. Nah, yang pertama adalah ada namanya sistem categorization ataupun kategorisi sistem. Nah, jadi di sini adalah di mana mencakup pengelompokan perangkat keras, perangkat lunak, ataupun kayak antarmuka sistem, informasi, data, sumber daya manusia, bahkan komponen-komponen lainnya. Nah, jadi selain itu juga langkah ini kan memberikan informasi ya mengenai batasan sistem, fungsi sistem, tingkat kritikalitas, dan juga serta kondisi informasi yang data yang dikelola. Nah, kemudian yang kedua adalah ada namanya identifikasi ancaman. Jadi nanti sih pada tahap ini ya pemeriksaan identifikasi itu statistik serangan cyber sebelum yang pernah dialami organisasi beserta dampak terhadap sumber daya. Nanti selanjutnya ya berbagai aset organisasi itu nanti akan dianalisis ya menggunakan beragam alat bantu. Jadi setelah seluruh prosedur itu identifikasi dilakukan, nah nanti tahap ini nanti akan menghasilkan beberapa pernyataan ancaman nih ataupun threat statement. Nah, nanti tahap yang ini yang ketiga adalah identifikasi kerentanan. Nanti si langkah ini itu kan mengacu ya pada laporan audit sebelumnya nih. Jadi temuan ataupun komentar selama audit itu, bahkan nih persyaratan keamanan sistem itu serta hasil pengujian sistem. Jadi pada akhirnya ya tahap ini menghasilkan daftar potensi kerentanan yang ada di dalam sistem. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu adalah analisis kontrol. Nah, jadi pada tahap ini pemeriksa itu menganalisis pengendalian atau kontrol yang sedang diterapkan serta konfigurasi manajemen akses dalam organisasi dan juga meninjau nih strategi pengendalian yang direncanakan. Analisis ini menghasilkan daftar kontrol yang sudah ada ya maupun yang direncanakan untuk membantu dalam pengelolaan risiko. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu adalah penentuan kemungkinan. Jadi ini kan merupakan langkah yang sangat penting ya dan juga krusial dalam manajemen risiko karena pada tahap ini pemeriksa akan mengevaluasi nih ancaman, kerentanan dan juga strategi pengendalian yang dapat
ataupun yang telah diidentifikasikan, kemudian memberikan penilaian ataupun tingkat kemungkinan untuk digunakan pada tahap berikutnya. Nah, tahap selanjutnya itu ada namanya analisis dampak. Nah, jadi tahap ini tuh mengidentifikasikan nih berbagai risiko yang berdampak pada aset organisasi nih, seperti integritas data, kerahasiaan data, dan juga ketersediaan data, dan juga aspek lainnya yang serupa. Analisis dampak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian terhadap besarnya dampak dan juga berbagai domain organisasi dengan mempertimbangkan seluruh potensi ancaman, kerentanan, dan juga strategi pengendalian yang ada. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya yaitu penentuan dari risiko. Nah, jadi kan tahap ini kan merupakan ya tonggak penting di mana seluruh temuan dari berbagai proses identifikasi nanti dikumpulkan nih, kemudian nanti dilakukan analisis secara menyeluruh. Nah, nanti si pemeriksa itu menentukan nih tingkat kemungkinan risiko yang dapat terjadi serta memutuskan apakah risiko tersebut nih perlu dimitigasi atau dapat diterima ataupun diabaikan nih oleh organisasi untuk setiap risiko yang telah diidentifikasikan. Nah, tahap selanjutnya adalah pengendalian dan juga rekomendasi nih. Jadi pada tahap ini, pemeriksa memberikan rekomendasi strategi pengendalian yang lebih efektif dan juga konstruktif sesuai dengan perspektif keamanan organisasi. Nah, tahap dari yang terakhir ini adalah dokumentasi hasil. Jadi, ini adalah tahap terakhir dalam proses manajemen risiko. Pada tahap ini disusun ya laporan terdokumentasi mengenai proses manajemen risiko yang memberikan pemahaman menyeluruh kepada organisasi tentang kondisi keamanan, kebutuhan, serta nanti situasi yang sedang dihadapi. Nah, jadi proses manajemen risiko diterapkan pada seluruh tahapan pengembangan untuk mengidentifikasi dan juga memitigasi risiko. Memang proses manajemen risiko keamanan ini yang dijalankan berdasarkan kebijakan ya dan juga arahan organisasi, memiliki fokus yang beragam, dan juga manajemen risiko ini merupakan tugas yang sangat-sangat penting dan juga menantang ya bagi para pengembang developer ataupun organisasi. Namun proses manajemen risiko yang efektif dapat menghasilkan strategi keamanan yang efektif pula. Nah, di sini dikatakan ya ada namanya mitigasi risiko. Nah, jadi di sini adalah kita bisa melihat ternyata manajemen risiko itu menyadari tidak ada lingkungan yang sepenuhnya bebas dari risiko nih, di mana setiap risiko teridentifikasi akan ditangani melalui salah satu 4 cara berikut. Oke, yang pertama adalah menghindari risiko. Jadi risiko itu kan sebenarnya dapat dihindari ya, misalnya nih dengan tidak melakukan suatu tindakan atau memiliki metode alternatif yang tidak mengandung risiko tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah memitigasi risiko. Ya, di mana mitigasi itu kan dilakukan nih dengan menerapkan kontrol untuk mengurangi ataupun menghilangkan risiko, ataupun setidaknya nih kita kan bisa mengurangi dampaknya ya. Contohnya nih kita melakukan penerapan autentikasi 2 faktor di mana dapat mengurangi risiko pencurian kata sandi. Bahkan nih kita juga bisa penambahan salt itu atau pada hash kata sandi yang juga mengurangi risiko nih jika nanti si file kata sandi itu nanti terekspos. Nah, kemudian juga kita bisa mengalihkan risiko nih gitu. Jadi risiko ini kan dapat dialihkan ya kepada pihak lain nih, baik secara operasional ataupun nanti secara namanya finansial, ataupun dengan menggunakan layanan keamanan tuh pihak ketiga untuk mengelola risiko intrusi jaringan. Nah, yang keempat ini adalah di mana menerima risiko nih. Jadi risiko itu kan sebenarnya dapat diterima ya jika tingkatnya rendah ataupun biaya penanganannya terlalu tinggi. Biasanya risiko yang diterima itu kan tetap dipantau ya dan juga ditinjau ulang secara berkala. Jika terjadi perubahan signifikan yang meningkatkan kemungkinan ataupun dampak risiko, maka evaluasi ulang akan dilakukan dengan langkah mitigasi yang diterapkan. Nah, jadi pemilihan dari si metode risiko ini tuh bergantung ya berbagai faktor. Contohnya nih adalah terutama ya risk appetite organisasi ataupun kayak anggaran dari yang tersedia, bahkan juga serta kelayakan teknis dari strategi manajemen risiko yang ada. Idealnya
Manajemen dan juga mitigasi risiko ini kan tidak hanya ya diterapkan kepada sistem yang sedang dikembangkan, tetapi juga merupakan bagian dari proses manajemen risiko dan juga keamanan organisasi secara keseluruhan. Demikianlah penjelasan materi untuk dari security requirement.